Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Halo teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Fatana Sidiki. Saya dari kampus TIT Hidayatun Najah, jurusan Bahasa Arab, semester 6 dengan NIM 23112247. Oke teman-teman, hari ini ya, yang di malam ini ya saya akan mereview sebuah kamus teman-teman. Mungkin banyak kamus-kamus yang beredar di luar sana, tapi di sini saya akan membawa kamus mungkin cetakannya sudah sangat lama, dan kamus ini ya tergolong mungkin sekarang sudah langka ya teman-teman ya. Di sini saya membawa kamus Al-Muyassar karya Zaid Hussein Al-Hamid. Saya lihat ya teman-teman ya. Ini kamus memang cetakannya itu sekitar tahun 1982 ya teman-teman ya, 1402 Hijriah. Ini sangat-sangat lama ini. Ini kamus ini warisan dari orang tua saya teman-teman. Bisa dilihat isi kamusnya ya, memang sudah sangat lama, tapi ya, alhamdulillah masih terawat dengan baik. Nah, ini kamus ini ya sangat simpel, compact buat dimasukkan ke dalam tas, ringan ya teman-teman ya. Ini kamus ini ya cukup dikenal ya teman-teman oleh kalangan mahasiswa zaman dahulu ya. Jadi ya kalau orang-orang pengen belajar bahasa Arab dan ingin kamus yang simple, compact di tas ya, tidak berat dan tidak menyusahkan. Nah, ini salah satu pilihan dari kamus-kamus yang beredar teman-teman, seperti itu ya. Nah, kamus Al-Muyassar Indonesia Arab karya Zaid Hussein Al-Hamid. Kamus ini termasuk salah satu kamus sangat praktis teman-teman, yang sering digunakan oleh santri, mahasiswa maupun pemula dalam mempelajari bahasa Arab, karena penyusunannya yang relatif sederhana dan mudah dipahami dari susunan kata-kata yang ada di dalam kamus ini teman-teman ya. Mungkin sedikit menyinggung tentang siapa sih Zaid Hussein Al-Hamid ya. Zaid Hussein Al-Hamid ya teman-teman, itu dikenal sebagai seorang akademisi dan penulis yang memiliki perhatian besar terhadap pembelajaran bahasa Arab, khususnya bagi non-Arab. Jadi dia mempunyai ilmu yang disebarkan untuk orang-orang non-Arab. Karya dari Zaid Hussein Al-Hamid ya, banyak difokuskan pada penyederhanaan materi agar lebih mudah dipelajari, termasuk dalam penyusunan kamus ini teman-teman. Nah, jadi Zaid Hussein Al-Hamid itu bikin kamus ini agar memudahkan para pembelajar bahasa Arab ya. Karena ya di dalam susunannya ini ya, itu kamus ini tuh tidak terlalu rumit tetapi tetap fungsional. Nah, dari sisi ya isi ya, kamus Al-Muyassar ini memuat dua bagian utama, yaitu Indonesia Arab dan Arab Indonesia. Jadi ada Indonesia Arab, Arab Indonesia ya teman-teman ya. Nah, ini sangat membantu bagi para pengguna atau bagi para pelajar ya yang ingin menggunakan kamus ini, karena bisa langsung menerjemahkan dari dua arah tanpa harus menggunakan kamus lain. Selain itu, kosakata dari kamus ini itu cukup umum dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cocok untuk para pemula. Nah, jika kita melihat dari segi harga ya, kamus ini tuh dibanderol di pasaran berkisaran sekitar 30.000 sampai 70.000 ya. Biasanya kalau yang baru 70.000, tapi kalau yang second seperti ini sudah menjadi harga 30.000, tergantung kondisi dan cetakan. Bahkan untuk versi bekas seperti yang terlihat pada gambar ini ya, ini terlihat pada sini nih,
itu biasanya didapat lebih murah karena kamus yang sudah lama ini nih ya, kamusnya kan karena udah second ya teman-teman, jadi mungkin lebih murah. Dan kamus ini ya menjadi nilai tambah karena kamus ini ramah bagi para pelajar, jadi lebih murah teman-teman. Kemudian dari segi kelebihan ada beberapa poin penting. Pertama, bahasanya sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pemula. Kedua, praktis dan tidak terlalu tebal, jadi kamus ini dibawa kemana-mana tuh sangat mudah. Ketiga, tersedia dua arah terjemahan yang sangat membantu dalam belajar aktif maupun pasif. Namun di balik kelebihannya tentu ada beberapa kekurangan teman-teman ya. Ada beberapa kekurangan dari kamus ini. Yang pertama yaitu kosakata yang tersedia masih terbatas karena kamus ini simple ya, jadi tidak bisa memuat semua banyak kosakata. Kalau misalkan memuat banyak kosakata jadi kamusnya ntar tebal seperti Al-Munawwir contohnya. Ya, jadi kamus ini tuh kurang cocok untuk tingkat lanjut yang ingin belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk belajar bahasa Arab. Kedua, tidak banyak penjelasan gramatikal atau contoh kalimat, jadi pengguna tetap perlu referensi tambahan ya, untuk membuat kalimat-kalimat yang nantinya mungkin berbeda dari isi kamusnya. Ketiga, dalam beberapa kasus terjemahannya masih bersifat umum dan belum terlalu kontekstual. Terakhir ya teman-teman, kamus Tamu Sastra ini bisa dikatakan sebagai kamus dasar yang sangat membantu bagi siapa saja yang baru belajar bahasa Arab. Walaupun belum sempurna, namun dari segi kepraktisan dan kemudahan, kamus ini tetap layak digunakan sebagai langkah awal dalam memahami kosakata bahasa Arab. Seperti itu teman-teman. Jadi saya cukupkan mereview kamus Al-Muyassar dari saya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.